Saudaraku, Paulus berusaha menjelaskan sedemikian rupa kepada Filemon berkenaan dengan Onesimus yang pernah menyakiti Filemon, yaitu ada keterangan dimungkinkan waktu itu Onesimus lari meninggalkan tanggung jawabnya dari Filemon, dan ketika di Roma ternyata bertemu dengan Paulus. Dari situlah kemudian terjadi pertobatan dalam diri Onesimus, bahkan kemudian ikut mendampingi Paulus serta menjadi penting dalam membantu keberadaan Paulus di Roma. Setelah mereka mungkin saling sharing, Paulus mengerti semua duduk persoalannya. Paulus tidak ingin hubungan Onesimus dengan Filemon tetap terputus dan tidak dibolehkan. Oleh karena itu secara khusus Paulus mengirim surat kepada Filemon dengan memberitahukan bagaimana sekarang keadaan Onesimus. Dengan surat yang dibawa oleh Onesimus kepada Filemon itu diharapkan Filemon membuka kedua tangan dan memberikan maaf ampun kepada Onesimus, menerima Onesimus bagaimana menerima Paulus, dan Paulus pun memberikan dirinya sebagai jaminan garansi jikalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Onesimus dalam hubungannya dengan Filemon. Paulus mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Melalui surat pengantar itu kita mengerti bagaimana Paulus menjadi mediator, bahkan penanggung jawab serta menjadi penjamin supaya hubungan antara Onesimus dan Filemon dibolehkan, sehingga menjadi bukan hubungan Tuhan dan hamba, tetapi hubungan sebagai sesama sahabat, saudara, dan sepelayanan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya kira ini satu contoh yang sangat menarik untuk kita semuanya. Kadang-kadang kita itu sulit merekomendasi seseorang untuk dibolehkan hubungan dengan orang lain, bahkan kadang-kadang kita menemukan banyak orang yang lebih menjadi provokator, memprovokasi, sehingga hubungan kedua orang yang sedang konflik itu tidak semakin baik tapi semakin buruk. Nah, sebagai seseorang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus dan kita adalah anak-anak Allah, semestinya membuktikan jati diri kita sebagai anak Allah itu dengan selalu hadir di antara orang dan pihak-pihak yang konflik itu, supaya terjadi rekonsiliasi, supaya terjadi damai dan hubungan itu dibolehkan kembali. Jadi bahkan Paulus memberikan diri sebagai garansi dan jaminan bahwa Onesimus memang benar-benar sudah berubah, sudah dibolehkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Onesimus sudah begitu rupa perubahannya itu mendampingi dan melayani Paulus selama Paulus berada di dalam penjara. Di masa pendampingan atau bersama dengan Paulus itulah terjadi perubahan yang sangat luar biasa, sehingga Paulus membuat surat dan menitipkan kepada Onesimus untuk diberikan kepada Filemon. Dan kalau seandainya kemudian Onesimus kembali ke Roma, itu semua atas persetujuan dan juga kerelaan daripada Filemon. Paulus dengan rendah hati mengatakan, aku tidak mau mengambil Onesimus tanpa persetujuan kau. Ini juga menunjukkan kerendahan dari hati dari Paulus demi dan bagi olehnya hubungan antara Filemon dengan Onesimus, Onesimus dengan Filemon. Saudaraku, apakah hal ini tidak cukup menginspirasi kita, peran serta kita sebagai anak-anak Allah dan bahkan sebagai hamba Allah di dalam dunia ini ketika melihat terjadi friksi dan konflik di antara orang-orang di sekitar kita? Mestinya kita sadar bahwa kita ditempatkan dan diutus di antara mereka supaya kita menjadi mediator yang membawa kedua pihak yang konflik itu kemudian dipulihkan hubungannya, dan mereka damai satu dengan yang lainnya dan saling mengampuni, kemudian meneguhkan hubungan mereka dengan saling mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hal ini sungguh-sungguh menginspirasi kita dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya.
biarlah kita menjadi mediator bukan provokator, kita menjadi rekonsiliator bukan menjadi penebar isu yang merenggangkan hubungan. Kita harus menjadi seorang yang menjadikan terjadi perdamaian di antara pihak-pihak yang konflik atau friksi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat menjadi juru damai di antara pihak yang konflik.